Selamat malam segenap umat Tuhan di mana saja kita berada. Kami berharap kita semuanya tetap bersukacita dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Mungkin ada yang lagi sakit hati, mungkin juga ada yang sengaja atau tidak telah menyakiti hati sesamanya. Hidup kita dalam kasih dan pengampunan Kristus, maka sepantasnya lah juga kita memperlakukan sama kita dengan kasih. Akan juga orang-orang yang sudah menyakiti kita. Mari bersama-sama supaya kita semakin dikuatkan, kita dengarkan firman Tuhan, kita memohon kepadanya Tuhan berkenan dan memampukan kita sekalian. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih, Allah yang sudah memelihara kami, mengasihi dan mengampuni kami dengan begitu sangat luar biasa, karena Tuhan tahu kami tak mampu menyelamatkan diri kami sendiri. Kami tak bisa melakukan apapun untuk membuat kami bisa lebih baik di hadapan-Mu. Ya Bapa di sorga, hanya karena kasih dan pengampunan-Mu sehingga kami dimerdekakan. Hanya kasih dan pengampunan-Mu sehingga kami dilayakkan. Terima kasih Bapa di sorga. Malam hari ini kami bersama-sama merindukan firman-Mu yang kiranya tetap menguatkan kami, menginspirasi kami, semakin meyakinkan kami bahwa demikianlah hidup yang harus kami jalani dan bagaimana kami menyatakan iman kami dalam kehidupan bersama. Hendaklah kiranya Engkau yang dimuliakan di dalam kehidupan kami setiap waktu. Perdengarkanlah firman-Mu, bersabdalah di dalam nama Kristus kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Ampuni kami. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Injil Matius pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Tuhan menolong kita dan memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama mendengarkan dan kita merenungkan firman Tuhan dengan sorotan tema mengampuni tanpa batas. Mengampuni tanpa batas. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita pasti tahu seorang presiden Afrika Selatan yang bernama Nelson Mandela. Sebelum ia menjadi seorang presiden, ia berapa kali harus dipenjara dan mendapatkan perlakuan yang tak pantas. Bahkan ada pengalaman pahit ketika ia di penjara. Ia mengalami siksaan yang begitu sangat tidak etis, sangat keterlaluan, dan siksaan itu tentu membekas di hati dan pikirannya. Ia pernah digantung, diikat kaki dan kepala di bawah, lalu dikencingi
disiksa dan dikencingi oleh seorang sipir penjara. Bapak Ibu, saudara-saudara, kira-kira bagaimana perasaan kita, apa yang akan kita lakukan kalau kita diperlakukan seperti itu? Dan apa yang harus kita lakukan kalau kita diperlakukan dengan sangat-sangat tidak manusiawi, begitu sangat melecehkan, bahkan begitu sangat-sangat menyakitkan? Banyak orang yang marah ketika namanya tidak disebut dengan baik. Ada orang yang komplain ketika namanya tidak ditulis dengan baik, apakah itu kesalahan ketik atau bahkan juga mungkin kurang gelarnya di belakang. Marah dan tersinggung. Lalu apa yang dilakukan oleh Nelson Mandela? Suatu ketika ia dikenan oleh Tuhan untuk menjadi presiden, ketika bebas dan ia menjadi presiden, apa yang dilakukannya? Ia memerintahkan kepada aparatnya, bawahannya, untuk mencari seorang sipir yang sudah sering menyiksa dirinya, berulang-ulang menyiksa dirinya, dan tentu seorang sipir yang sudah pernah menyiksa dan mengencingi dirinya dengan begitu sangat merendahkan, melecehkan. Dakdikduklah sang sipir ini. Dalam pikirannya ia akan mendapatkan hukuman yang mungkin lebih parah daripada apa yang pernah dia sudah lakukan. Bayang-bayang hukuman maut, hukuman mati ada dalam pikirannya. Tetapi apa? Ketika ia bertemu dengan Nelson Mandela langsung memeluknya. Ingatkah ketika engkau menyiksa aku di penjara? Dengan gemetaran sang sipir ini mengatakan, iya Tuhan. Lalu Nelson Mandela mengatakan, saya tidak akan melakukan apa-apa, tetapi hal yang pertama yang saya akan lakukan ketika saya menjadi presiden adalah ini, mencari engkau dan memeluk, memaafkan engkau. Bapak Ibu, saudara-saudara, memaafkan begitu sangat sulit, mengampuni begitu sangat sulit juga, apalagi ketika apa yang sudah dilakukan orang itu kepada kita begitu sangat menyakitkan. Biasa orang katakan, satu kali, dua kali, seperti lagu, kau sakiti aku masih ku maafkan. Bahkan 3 kali. Ya, lagunya Panbers kalau nggak salah itu. Juga ku maafkan. Tapi firman Tuhan datang ke tengah-tengah kita. Sebuah pergumulan, sebuah pertanyaan yang dikemukakan oleh seorang Petrus. Melihat ini dalam kehidupan formal orang-orang Yahudi, ternyata ada batasan juga untuk mengampuni seseorang yang melakukan perbuatan yang keliru, yang melanggar hukum. Dan batasan maksimum itu ada 3 kali. Ketika melakukan pelanggaran yang keempat kali, maka tidak ada ampun lagi. Nah, Petrus meyakini malah ukurannya lebih tinggi lagi. Dia sampai 7 kali, bukan cuma 3 kali, bukan cuma 4 kali, tetapi 7 kali. Dengan bangganya, ya, dengan bangganya bertanya kepada Yesus, ya Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Dia nggak ngomong 3 kali, tetapi dia ngomong langsung sampai 7 kali kah? Petrus sering melakukan itu. Dia memaafkan, mengampuni. Bukan cuma 3 kali, bukan cuma 4 kali, bukan cuma 5 kali, tapi sampai 7 kali. Dengan bangganya dia berharap jawaban Yesus itu mengapresiasi
cara dan sikap hidup Petrus. Tetapi apa yang Yesus katakan? No, bukan sampai 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Ini angka matematika yang enggak lazim ya. Sampai 70 kali 7 kali, gimana itu? Mau dikali 70 kali 7 enggak pas juga sebenarnya. Tapi sebenarnya yang Yesus katakan dalam bahasa, supaya kita mengerti dalam bahasa sederhana, Yesus mengatakan mengampuni itu unlimited. Enggak mengenal 3 kali orang bersalah kepada kita, enggak mengenal 7 kali orang bersalah kepada kita. Mengampuni itu tanpa batas. Mengampuni itu enggak memperhitungkan berapa kali orang bersalah kepada kita. Setiap kali orang bersalah kepada kita, tugas kita adalah mengampuni. Dengan cara bagaimana? Mengampuni dengan sungguh-sungguh. Makanya ada lagu, mengampuni lebih sungguh. Mengapa harus seperti itu? Kalau kita baca teks kita secara keseluruhan, habis sampai ayatnya yang ke-35, Yesus mengangkat perumpamaan. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Gak ada yang lain, kita harus mengampuni. Tugas kita mengampuni. Kita tidak fokus pada berapa kali orang salah sama kita, berapa kali orang menyakiti kita. Mau 7 kali, mau 10 kali, mau 15 kali, atau mungkin mau 70 kali atau 100 kali orang salah kepada kita, bersalah kepada kita, berlaku tidak baik kepada kita, memfitnah kita dan lain sebagainya. Satu hal yang harus kita lakukan bukan untuk membalas, bukan untuk membatasi berapa kali, tetapi setiap kali orang salah sama kita, yang harus kita lakukan adalah mengampuni. Lalu kenapa Tuhan menekankan itu kepada kita? Ternyata kita adalah orang yang diampuni. Jadi orang yang diampuni dari segala dosa dan kesalahannya, hidupnya mutlak harus mengampuni. Betapapun menyakitkannya apa yang kita terima, apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan, diperlakukan orang dengan tidak hormat, dengan tidak etis dan lain sebagainya, adalah mengampuni. Hal yang sama yang dilakukan oleh Nelson Mandela. Dan itu yang diajarkan oleh Yesus. Bagaimana ia dengan konsistennya menyatakan pengampunan itu dengan sungguh. Nah, orang yang sudah menerima pengampunan di dalam Kristus, hidupnya harus mengampuni. Salah kalau kita tidak mengampuni, karena sia-sia pengampunan yang kita terima, keselamatan yang kita terima kalau hidup kita tidak mengampuni. Jadi hidup anak-anak Tuhan, hidup orang yang menerima anugerah Tuhan itu harus mengampuni. Tapi kan Pak Pendeta, ini sudah terlalu sakit hatiku ini. Ini terlalu, ya ini bukan biasa-biasa ini. Ini udah keterlaluan Pak Ben. Ini udah sangat-sangat tidak manusiawi. Ini sangat-sangat merendahkan. Ya, saya tahu kita sabar. Kita harus bersabar, tetapi sabar juga itu ada batasnya. Oke, hari ini kamu lakukan itu, saya masih memaafkan. Tapi besok kamu ulang kembali. Tunggu. Pembalasan lebih kejam daripada apa yang kau lakukan. Tidak. Mengampuni itu harus terus menerus, bahkan tanpa batas. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, indahnya hidup saling mengampuni, indahnya hidup saling memaafkan. Memaafkan dengan sungguh-sungguh, sama seperti Tuhan sudah mengampuni dosa
kita. Sia-sialah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sia-sialah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita kalau hidup kita tidak untuk mengampuni. Maka ampunilah siapapun dan berapa kali pun orang lain bersalah kepada kita. Roh Kudus memberkati. Amin. Mari kita syukuri firman Tuhan dan kita menyanyikan lagu pujian dengan judul lagu Mengampuni. Ketika hatiku lari sakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Mengasihi tiada pamrih. Mari kita sambut dan siap untuk mengaminkan firman Tuhan, bersyukur. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di sorga. Karuniamu baik semua. Pengampunanmu begitu sangat sempurna. Dan bukankah Tuhan mengharapkan hidup kami pun harus demikian, membawa kasih, kedamaian, kebahagiaan lewat cara hidup saling memaafkan dan mengampuni satu dengan yang lain. Hidup terasa tentram, aman, dan damai ketika pengampunan itu benar-benar dan sungguh-sungguh kami lakukan dalam hidup kami. Ya Bapa di sorga, terlalu banyak dosa dan kesalahan kami, sengaja atau tidak sengaja. Kepadamu Tuhan ampuni kami. Bahkan kepada sesama kami, Tuhan ampuni kami juga. Ajar kami untuk terus setia menyatakan buah-buah iman kami dalam mengampuni tanpa batas, mengampuni secara unlimited. Jikalau masih ada yang kami sakiti dan saudara-saudara kami yang kami sakiti mendam murka dan dendam, Tuhan, kami mohon ampun, lunakkan hati kami yang keras itu dengan kasih-Mu yang lemah lembut, penuh kasih sayang, penuh pengampunan.
dan kiranya hari-hari depan kami bisa menjaga diri kami dengan baik untuk saling mengasihi, menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Dan kepada siapapun itu boleh kami nyatakan, supaya Engkau dipermuliakan. Doa kami buat seluruh jemaat-Mu Tuhan sertai. Tuhan lindungi, yang bergumul Tuhan kuatkan, hiburkan, berikan jalan keluar. Yang sakit lemah tubuh, Tuhan kuatkan dan sembuhkan. Berdoa buat pertumbuhan jemaat-Mu kiranya tetap bertumbuh secara signifikan di dalam iman. Majelis gereja Tuhan, mampukan kami untuk terus melayani-Mu dengan baik, bersama dengan pengurus-pengurus OIG, semua pelayanan anak-anak Tuhan, majelis gereja dan tim multimedia pada malam hari ini. Kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan pun memberkati kami sekalian. Kami pun berharap sanak famili kami dimanapun mereka berada, Tuhan sertai dan segenap saudara-saudara kami, umat Tuhan di mana saja, Tuhan memberkati. Kami serahkan hidup kami seluruhnya, bahkan juga proses pemilihan penatua dan diaken yang sedang berjalan. Kiranya Tuhan berkenan dan lewat ini Tuhan akan memilih siapa yang terbaik menurut Tuhan untuk Tuhan pakai di tengah-tengah jemaat. Tolong berkati segenap panitia yang mengerjakan semuanya ini. Kami serahkan hidup kami, pemerintah bangsa dan negara kami. Harapan-harapan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam pada malam hari ini. Sudah kita dengarkan firman Tuhan, sudah kita nikmati. Saatnya firman Tuhan kita nyatakan dalam segenap hidup kita. Tuhan yang akan menguatkan, Tuhan yang akan menolong kita bersama. Dan salam kasih dari kami sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Selamat